Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan mata kuliah metode grafik untuk analisis dan penyajian data. Materi hari ini adalah tentang sajian peubah kontinu tunggal dan diagnostik plot. Sebagai pengantar, kita tahu bahwa tujuan dari penyajian peubah tunggal, baik itu yang diskret ataupun yang kontinu, adalah kita ingin melakukan eksplorasi terhadap sebaran dari datanya. Kita mengingat kembali sebutan grafik, jika kita menggunakan peubah kontinu, maka grafiknya umumnya sering disebut sebagai plot. Sedangkan jika datanya dari peubah diskret, sering kita sebut sebagai chart. Untuk identifikasi sebaran dari peubah kontinu, ada dua cara yang kita sering lakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan eksplorasi, dan yang kedua adalah dengan melakukan diagnostik berdasarkan suatu sebaran teoretik tertentu. Di bagian eksplorasi kita bisa menggunakan grafik dari dot plot, stem plot, box plot, dan EDF plot. Sedangkan untuk diagnostik kita bisa menggunakan bantuan dari grafik kuantil plot dan probability plot. Kita mulai untuk eksplorasi sebaran yang pertama. Kita akan menggunakan bantuan dari grafik dot plot. Grafik dot plot ini merupakan scatter plot satu dimensi. Artinya adalah scatter plot kita tahu itu adalah dua peubah X dan Y. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu peubah yang kita gunakan di dalam sumbu horizontal. Nah, selain dari namanya dot plot, sering juga dirujuk dengan nama lain yaitu strip chart. Ide asli dalam membuat dot plot ini adalah kita menggunakan titik atau dot untuk setiap data. Jika data observasinya berulang, maka ide aslinya adalah kita buat dalam satu titik. Sehingga kalau banyak sekali data yang nilainya sama, ya tidak terlihat berapa banyaknya. Nah, juga kalau misalkan ada amatan-amatan yang berdekatan atau observasi berdekatan, maka pemisahan titiknya ini tidak terlihat. Bahkan mungkin menjadi hanya satu titik karena sangat dekatnya dari suatu skala. Di R, fungsi untuk membuat dot plot ini adalah dengan menggunakan fungsi strip chart. Ini sebagai ilustrasi kita akan menggunakan data mass. Data mass ini dari bukunya Kin menceritakan tentang bobot ikan dari suatu danau. Nah, dot plot itu yang dari data ini itu ya terlihat seperti pada gambar, yaitu adalah hanya tidak ada sumbu Y. Di sini hanya ada sumbu X. Akibat dari kelemahan ide dasarnya, kemudian dot plot ini dilakukan pengembangan. Ada 4 pengembangan. Pengembangan pertama adalah stacked dot plot. Dari namanya stacked berarti dot plotnya ditumpuk. Nah, ini untuk memberikan gambaran apabila ada satu nilai diulang atau lebih dari satu, maka nilainya dotnya itu akan ditumpuk ke atas. Jadi tidak menjadi satu dot, tetapi lebih dari satu. Tergantung, kalau ada 5 ya berarti ada 5 titik yang menumpuk ke atas secara vertikal. Kemudian ini stacked plot ini yang pengamatan yang identik ini sudah dapat diperbaiki. Tetapi kalau ada datanya yang berdekatan, observasi nilainya yang berdekatan, ini masih belum terpecahkan dengan menggunakan stacked dot plot. Sehingga kemudian pengembangan yang kedua adalah dengan menggunakan open circle. Open circle ini yang tadinya dotnya hitam bulat, sekarang dijadikan open circle, jadi bulatan kosong. Nah, ini tujuannya adalah, atau dengan menggunakan open circle ini, menghilangkan titik-titik yang berdekatan. Kemudian yang ketiga, jittering. Jittering ini seperti open circle, tetapi penempatan di sumbu vertikalnya itu dilakukan dengan cara pengacakan. Jadi kalau sebelumnya di satu titik, satu sumbu Y, ini sekarang diacak. Sehingga di sini sedikit memperbaiki dari open circle.
Yang keempat itu adalah barcode plot. Ini adalah ikon dari dotnya, titiknya diganti oleh suatu segmen garis vertikal. Sehingga bentuk gambarnya ini seperti barcode. Nah, di praktek di R ini kita bisa gunakan data-data yang diberikan menggunakan fungsi strip chart. Yang dibutuhkan itu adalah satu argumen datanya, tetapi kita bisa tambahkan argumen-argumen yang lain. Ya. Ide dasarnya kita bisa gunakan metodenya adalah overplot. Kalau untuk stacked yang ditumpuk, yang kedua kita gunakan metodenya adalah stack. Kemudian on circle kita ganti poin karakternya dengan bulatan kosong atau PCH21. Kemudian untuk yang jittering itu metodenya adalah jitter, jadi posisi di sumbu Y-nya itu dilakukan pengacakan. Dan untuk yang barcode itu kita ganti PCH-nya dengan tanda garis lurus. Eksplorasi grafik kedua menggunakan stem plot. Stem plot ini sering juga disebut atau lengkapnya adalah stem and leaf plot yang kita kenal sebagai diagram dahan daun. Di sini menggambarkan sebaran dari perubahan numerik sama seperti sebelumnya. Nah, beberapa fiturnya adalah untuk ukuran data yang wajar. Semua nilai yang diamati itu didaftarkan di list sehingga memberikan gambaran lengkap dari semua titik individu dan menghasilkan suatu gambar distribusi. Dahan dapat disiapkan dengan cepat dan mudah kalau secara manual untuk dataset yang kecil, dan penggunaan dari stem plot ini juga dapat digunakan untuk menghitung secara manual kuantil. Oleh karena itu bisa digunakan untuk mempersiapkan plot eksplorasi data analisis yang lainnya seperti box plot ataupun histogram. Nah, di R kita bisa menggunakan fungsi stem. Nah, bentuknya adalah seperti gambar yang ada di layar. Untuk praktek di R kita bisa gunakan fungsi stem tadi adalah berbasis teks, sehingga kalau kita akan jadikan sebagai grafik, kita buat dalam bentuk plot.new untuk menyiapkan grafik. Kemudian kita simpan hasil dari outputnya dengan menggunakan fungsi sing. Kemudian kita stem. Kemudian kita baca hasilnya dari file test ke dalam sebuah objek. Kemudian jadikan teks di dalam plot tadi. Eksplorasi dengan bantuan grafik berikutnya adalah kita menggunakan box plot. Box plot ini juga disebut sebagai box and whisker plot, paling lengkapnya, atau juga bisa disingkatnya di box whisker plot, atau yang saat ini lebih dikenal itu adalah box plot. Nah, box plot ini membutuhkan konsep dari kuantil, sehingga di dalam aplikasinya akan ada dua box plot. Yang pertama itu adalah kuantil box plot, dan yang kedua itu adalah outlier box plot. Fungsi di R untuk membuat suatu box plot ini adalah dengan nama fungsi box plot. Konvensi dari box plot, ini box plot berisi ada kotak persegi panjang dengan tapi ditentukan oleh kuartil bawah dan atas, atau kuartil 1 dan kuartil 3. Pada ide awalnya sebenarnya bukan kuartil, tapi kita gunakan kuantil. Ada perbedaan antara kuartil. Kalau kuartil ya berarti membagi 4 bagian yang sama banyaknya. Kalau kuantil itu berdasarkan peluang. Nah, ide dasarnya adalah dengan menggunakan kuantil, tapi kemudian pengembangan selanjutnya itu lebih disarankan dengan menggunakan kuartil. Jadi yang pertama adalah ada kotak persegi panjang, ditentukan oleh ujung-ujungnya adalah kuartil 1 dan kuartil ketiga. Kemudian median dilambangkan sebagai segmen garis vertikal yang membagi antara kotak persegi panjang tadi. Kemudian suatu garis yang disebut sebagai whisker, segmen garis horizontalnya, ini akan tergantung tadi apakah dia kuantil box plot atau outlier box plot. Jika yang didefinisikan sebagai kuantil box plot berarti mengambil suatu whisker atau garis tadi dari kuartil 1 sampai dengan minimum dan kuartil 3 sampai dengan maksimum. Sedangkan untuk outlier box plot, garisnya adalah dari kuartil 1 sampai dengan nilai terdekat yang masih bukan outlier.
minimum yang bukan outlier. Dan di sebelah kanannya kuartil 3 sampai dengan maksimum yang bukan outlier. Sedangkan outliernya itu sendiri ditandai oleh bulatan. Ini adalah contoh dari box plot. Kita bisa menggambarkan box plot secara vertikal ataupun secara horizontal. Jika hanya ada satu peubah, umumnya adalah digunakan secara horizontal. Tetapi kalau ada beberapa peubah yang dijadikan dalam satu grafik box plot, ya umumnya digunakan dalam bentuk vertikal. Untuk praktek di R, ini kita menggunakan fungsi box plot. Dan beberapa argumen yang diperlukan, defaultnya adalah hanya satu argumen, yaitu datanya saja. Ya, ini ada beberapa box plot yang bisa kita lakukan. Eksplorasi sebaran dengan menggunakan grafik yang keempat, kita gunakan EDF plot. Di dalam EDF plot ini kita secara empirik membuat grafik dari pendekatan diskret untuk suatu sebaran perbacak X. Fungsi sebaran empiriknya didefinisikan sebagai Sn X, nilainya 0 sampai dengan 1, dan nilainya I per N untuk XI yang terurut. Jadi XI pertama kita urutkan dulu X-nya, datanya, dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian ya kita buat dalam fungsi sebaran empirik. Nah, fungsi sebaran empirik ini adalah perkiraan untuk fungsi sebaran kumulatif sebenarnya dari perbacak X tersebut. Sehingga sering juga dikenal sebagai fungsi sebaran kumulatif empirik. Jadi yang EDF plot sering juga disebut sebagai ECDF. EDF plot digambarkan atau dibuat plot sepanjang sumbu horizontal daripada sumbu vertikal. Plot sebenarnya yang dibuat itu adalah kebalikan dari fungsi sebaran kumulatif empirik. Di R kita bisa gunakan dua fungsi untuk membuatkan EDF plot ini, yaitu fungsi ECDF dan fungsi plot.stepan. Di ECDF untuk mendapatkan nilai-nilai empirical cumulative distribution-nya, sedangkan plot.stepan ini untuk menggambarkan plotnya. Nah, ini contoh dari EDF plot. Nah, praktek di R. Untuk EDF plot tadi, pertama adalah kita menghitung dulu nilai dari empirical cumulative distribution function-nya dengan fungsi ECDF dari data. Setelah diperoleh, kita gunakan fungsi plot.stepan. Nah, ada beberapa variasi, kita bisa tambahkan garis horizontal di nilai-nilai tertentu, ataupun kita mengubah dari gambar stepannya. Nah, jika kita ingin membandingkan dengan grafik sebaran teoretik, kita bisa membuat sebaran teoretik dari suatu sebaran yang kita inginkan, itu ditumpuk dengan plot EDF yang kita buat. Kalau dia berbentuknya relatif polanya sama, berarti kita bisa meyakini bahwa data kita mengikuti sebaran teoretik tersebut. Nah, bagian kedua adalah diagnostic plot. Di diagnostic plot berbeda dengan eksplorasi. Kalau dari eksplorasi itu adalah kita mencari sebaran berdasarkan eksplorasi dari gambar. Nah, kalau di diagnostic plot kita memeriksa apakah data kita mengikuti sebaran teoretik yang diasumsikan. Jadi di sini kita harus menetapkan dulu sebaran apa yang akan digunakan. Dan ini lebih efisien dibandingkan dengan EDF plot sebelumnya, kalau misalkan kita ingin menguji apakah data kita mengikuti suatu sebaran teoretik tertentu. Sebaran referensi ini dari itu disajikan pada plot dengan suatu garis lurus. Ada dua plot di dalam diagnostik plot ini, tetapi yang utamanya itu adalah yang pertama, yaitu kuantil-kuantil plot. Kuantil-kuantil plot ini sering disebut juga atau lebih nyaman didengar adalah QQ plot, atau juga sering juga disebut sebagai kuantil plot. Di dalam kuantil-kuantil plot ini, dari namanya kuantil-kuantil plot berarti adalah plot dari dua buah kuantil. Kuantil atau plot dari dua fungsi inverse sebarannya. Kuantil itu kan inverse dari sebaran, yaitu Q1 dan Q2. Nah, titik plotnya Q1, Q2 itu diplotkan dalam suatu koordinat
Cartesian, gambar ya koordinat biasa untuk nilai-nilai setiap peluangnya yang ditentukan oleh contoh acak terurut. Potensial nilai dari peluang PK itu adalah K kurangi alfa per N kurangi alfa kurangi beta plus 1. Alfa dan beta ini memiliki hubungan sehingga kemudian kita cukup menggunakan salah satu argumennya alfanya. Di R akan disediakan satu fungsi untuk menghitung nilai PK ini. Dan karena kuantil plot ini membutuhkan nilai peluang ini untuk mendapatkan nilai kuantilnya, maka data kita sebagai Q2 ya, ini kan diasumsikan berasal dari fungsi sebaran seragam, jadi nilai peluangnya dari 0 sampai dengan 1, maka statistik tataan dari contoh yang diplotkan itu atau Q2 ini akan disimpan di dalam sumbu vertikal. Nah, sedangkan untuk Q1 yang digunakan itu adalah umumnya dari sebaran normal baku. Ini adalah gambar dari data mass tadi, jadi sumbu vertikalnya itu adalah dari Q2-nya atau dari datanya sebagai kuantil kedua, dan sebaran normal bakunya Q1-nya disampaikan sebagai di sumbu horizontal. Jika data berasal dari sebaran normal, karena kita mengasumsikan tadi umumnya adalah dengan menggunakan sebaran, apakah data mengikuti sebaran normal, maka titik-titik dari plot tadi ini akan membentuk atau akan ada dalam sebuah garis lurus. Fungsi untuk membuat QQ plot tadi, ini kita bisa gunakan fungsi QQ plot, dan untuk menghitung potensial dari peluangnya, kita bisa gunakan P point fungsinya. Nah, dan karena umumnya sebaran normal yang digunakan untuk kuantil pertamanya, maka sudah disiapkan fungsi lain yaitu QQ norm. Dan garisnya kita bisa gunakan fungsi QQ lain. Nah, selain dari fungsi kuantil-kuantil plot tadi, ada modifikasi yang sebelumnya data kita atau kuantil kedua kita disajikan dalam sumbu vertikal, ini bisa juga disajikan dalam sumbu horizontal, tetapi ini sebenarnya sama saja, tapi mungkin jarang kita gunakan. Yang digunakan adalah vertikalnya adalah Q2, dan di gambar ini contoh satu gambar kedua ini adalah kalau kita tambahkan garis lurus. Nah, dari data kita, kalau kita lihat dari gambar ini, maka kita meyakini bahwa asumsi kalau data kita menyebar normal ini terlanggar, karena titik-titik plotnya tidak membentuk suatu garis lurus. Nah, penggunaan dari kuantil-kuantil normal atau QQ norm, ini ternyata tidak hanya sekedar memeriksa apakah data kita dari sebaran normal, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat karakteristik yang lain dari data yang kita miliki. Ya. Ini jika semua kecuali hanya sedikit titik dari plot itu jatuh pada garis referensi, garis lurus tadi, garis referensi normal tadi, maka yang sedikit tadi, yang hanya sedikit tadi itu mungkin adalah outlier, dan datanya bisa dikatakan adalah dari sebaran normal. Kemudian yang kedua, jika pola ujung kiri titik data berada di atas garis dan ujung kanan di bawah garis, maka sebaran ini memiliki ekor yang pendek di kedua ujungnya. Jadi kalau di box plot kan whiskernya itu lebih pendek. Gitu. Dan kebalikannya, jika di ujung kiri ada di bawah garis dan ujung kanan ada di atas garis, maka sebaran datanya itu ekornya panjang. Kemudian yang ketiga, jika polanya melengkung, pola datanya melengkung seperti contoh data mass sebelumnya melengkung, dan melengkungnya itu kemiringannya meningkat dari kiri ke kanan, semakin besar dari kiri ke kanan itu meningkat kemiringannya, maka datanya menjulur ke kanan. Ya, ini contoh data yang sebelumnya. Contoh data mas itu dia berbentuk kurva melengkung dan dari kiri ke kanannya itu meningkat. Maka dia dikatakan memiliki sebaran yang menjulur ke kanan. Jika kebalikannya kemiringannya menurun dari kiri ke kanan,
maka ya datanya kita katakan menjulur ke kiri. Dan yang terakhir, jika pola datanya itu adalah step-like itu seperti tangga dengan dataran, jadi ada seperti tangga, maka ini adalah mengindikasikan bahwa data kita ini telah dibulatkan kalau datanya kontinu, atau datanya dari apa namanya, dari nilai yang real tapi dibulatkan atau terpotong, atau dari perubahan acak diskret. Kalau dari perubahan acak diskret ini pasti dia seperti step like. Contoh dari gambar data mas kita, ini kita tahu bahwa tadi melengkung semakin ke kanan, kemiringannya semakin meningkat, sehingga kita meyakini bahwa data sebaran massa bobot ikan tadi itu adalah menjulur ke kanan. Nah, kita bisa gunakan sebaran lain, bukan normal, untuk mengidentifikasinya. Kita bisa gunakan sebaran gamma, beta, Q kuadrat, ataupun log normal, ya. Dengan menggunakan p-point dan fungsi QQ-plot, maka kita bisa mengidentifikasikan dia sebarannya apa. Contoh misalkan di dalam gambar ini adalah kalau kita mengasumsikan dia dari sebaran gamma. Diagnostic plot yang kedua, kita akan gunakan grafik dari probability plot. Sebenarnya ini adalah variasi lain dari quantile plot. Di dalam quantile plot, titik kita menggunakan plot Q1 dan Q2. Nah, di sini Q1-nya tidak dalam bentuk kuantil seperti quantile plot, tetapi dari sebaran kumulatifnya yang dinyatakan umumnya dalam bentuk persentase. Nah, ini contoh dari probability plot, sama seperti sebelumnya, bisa dalam Q2-nya bisa di dalam vertikal, atau Q2-nya bisa di dalam horizontal. Nah, untuk probability plot ini pada umumnya adalah Q2-nya itu disimpan di dalam sumbu horizontal atau gambar kedua. Ini adalah akhir dari materi ini, dan selanjutnya kita akan bicara tentang topik yang lain.